siswa mampu menjelaskan dan menganalisis gambar serta mengidentifikasi pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya, setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dan kondisi geografis yang ada di berbagai daerah. Setelah menganalisis gambar, siswa dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian, siswa mampu mengetahui definisi dari pekerjaan, tujuan bekerja, ciri-ciri pekerja keras, dan cara menumbuhkan semangat. Baik, kita masuk ke materi ya, Nak. Ibu mau tanya, apakah cita-cita anak Ibu? Dokter, Bu. Nah, kamu Nak? Jadi hafiz Quran. Hafiz Quran. Ustazah. Guru. Nah, kalian tahu apa itu cita-cita atau profesi kalian di masa depan? Ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai bekerja. Kita lihat saja seperti guru. Apa fungsi guru? Mengajar kita. Ya, mengajar dan mendidik siswanya supaya pintar. Selain mengajar, guru juga mendapatkan gaji dari pemerintah sebagai tanda jasa kepada guru tersebut. Adapun definisi dari pekerjaan yaitu hubungan yang melibatkan dua pihak di mana pekerja mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari perusahaan atau lembaga. Nah, kemudian apakah anak Ibu tahu macam-macam dari pekerjaan? Ya, seperti cita-cita tadi ada polisi, dokter, guru, terus apa lagi? Pengusaha, presiden, kepala sekolah, dan masih banyak lagi. Apakah pekerjaan di daerah kita sama yang di daerah perairan? Apakah sama? Tidak kan? Kalau orang gunung, pekerjaannya sebagai petani. Tugasnya untuk merawat kebun dan sawah. Kalau orang di dataran
Nah, sekarang ibu yang mau bertanya kepada anak-anak ibu. Coba bicara, apakah ciri-ciri dari bekerja? Yang pertama, Mencari nafkah. rajin belajar, disiplin, kerja keras. Jadi ciri-ciri pekerja keras itu yang pertama yaitu rajin belajar supaya pintar, disiplin yaitu taat peraturan, kemudian bekerja keras. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak ibu, silahkan bertanya lagi. Siapa yang menggaji guru? Oke, baik, dari Fitra Arini. Siapakah yang menggaji guru? Apakah anak-anak ibu bisa menjawab? Siapakah yang menggaji guru? Pemerintah, Bu. Pemerintah. Kenapa dia bisa digaji? Kenapa? Karena dibuatnya pintar, Bu. Ya, karena guru mendidik anak bangsa supaya pintar. Apa fungsi anak bangsa? Sebagai mencerahkan negara yang berkualitas dan bermoral tinggi. Apakah udah paham? Sudah, Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Oh, gaji polisi. Sebelumnya ibu mau tanya ya, apakah fungsi dari polisi? Menertibkan masyarakat dan keamanan masyarakat. Kemudian siapa yang menggaji? Yaitu lembaga atau pemerintah. Kenapa bisa digaji? Karena menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Penjahat siapa yang menangkap? Polisi. Orang tawuran siapa yang menangkap? Polisi. Orang korupsi siapa yang menangkap? Polisi, Bu. Dengan adanya polisi, lingkungan masyarakat menjadi aman dan tentram bagi para penjahat. Oleh karena itu, pemerintah menggaji polisi dengan wewenang yang telah diberikannya. Apakah sudah mengerti mereka? Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan, Bu Mega. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Apakah siswa termasuk cita-cita? Apakah siswa termasuk cita-cita? Siapa yang mau jawab? Baik, Ibu akan jelasin. Apakah siswa termasuk cita-cita? Sebenarnya kita seorang siswa adalah proses menuju cita-cita. Apakah ada seorang presiden tidak pernah sekolah? Kan tidak ada. Semuanya diawali dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Oleh karena itu bisa mencapai gelar yang diinginnya, misalnya menjadi guru. Ibu dari semenjak SD, SMP dan SMA selalu menjadi siswa. Karena apa? Karena menuju cita-cita atau menuju profesi yang kita inginkan memerlukan pendidikan selama 12 tahun. Sudah ngerti? Oke, baik. Dari pencapaian materi yang dijelaskan tentang pekerjaan, coba anak ibu bisa simpulkan satu orang, apa itu pekerjaan? Mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Apa lagi? Rajin belajar. Rajin belajar. Disiplin. Ya, disiplin itu menjadi ciri-ciri pekerja keras. Kemudian Kerja keras. cerdas. Cara Anak ibu, coba presentasikan di depan kelas tentang cita-cita yang ingin dituju di masa yang akan datang. Coba dimulai dari Fitra Arini. Coba ke depan. Apakah cita-citanya? Dokter, Bu.
tugasnya untuk merawat masyarakat. ya merawat masyarakat jika ada yang sakit, memberikan obat. Siapa yang menggaji? Pemerintah. Ya, gak usah 3 kali. Nah, selanjutnya siapa yang mau maju ke depan presentasi kita? Lanjut. Apakah cita-citanya? Menjadi hafiz Quran, Masya Allah. Apa fungsinya? Mengajar anak mengaji, bisa di sekolah, bisa di pesantren ya. Siapa yang menggaji? Pemerintah. Kalau cita-cita yang diimpikan oleh orang tua kita, kenapa? Karena di akhirat kelak orang tua kita akan diberi mahkota dan jubah yang bagus. Oleh karena itu, cita-cita menjadi hafiz Quran butuh pendidikan yang ekstra, karena tidak semua orang bisa menghafal Quran dan sebagian orang hanya bisa membacanya saja dan sebagian yang tidak. Silakan duduk. Siapa? Dan selanjutnya siapa lagi? Silakan ke depan. Jurmaida. Buatkan cita-citanya Ustazah, Bu. menjadi ustazah, yaitu sebagai guru ya. Apa fungsi guru atau ustazah? Mengajar. Bisa mengajar di sekolah, bisa mengajar di les privat, bisa mengajar di madrasah atau TPA atau disebut dengan guru mengaji. Siapa yang menggaji? Pemerintah. Ibu mau tanya nih, kenapa Jurmaida memilih profesi atau cita-cita menjadi ustazah? Kenapa? Karena ingin masuk surga. Masya Allah. Silakan duduk, Nak. Selanjutnya coba anak Ibu Zulaika terakhir. Cita-cita saya menjadi guru. Kenapa pilih guru? Mengajarkan anak-anak supaya pintar. Terus siapa yang menggajinya? Pemerintah. Baik, silakan duduk. Nah, sebelum kita tutup atau menyimpulkan materi kita tentang hari ini, Ibu pengen kalian menumbuhkan rasa kalian dalam menuntut ilmu. Coba sekarang Jurmaida ke depan. Tepuk anak soleh ya, gerakannya kan ingat. Ingatnya, Bu. 1. Pekerjaan hubungan yang melibatkan dua pihak. Di mana pekerja
dan dimaksud dengan berpikir positif. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba berdoa untuk materi kita tentang hari ini. Marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, ilmu yang kita belajar hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Namun, apabila ada penyampaian atau tutur kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti udah pulang, jalannya hati-hati ya nak. Ya, Bu.